Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, kali ini kita akan teruskan lagi materi listrik dinamis part 5. Kalau minggu yang lalu itu part 5 juga, tapi sesi 1. Katakan sesi 1, ini kelanjutannya bukan sesi 2 ya. Karena materinya agak panjang, agak rumit, maka Pak bagi lagi menjadi 2 bagian. Sesi 1 kemarin kita bicara tentang susunan hambatan di dalam rangkaian listrik. Itu bisa kita susun secara seri maupun secara paralel ataupun dua-duanya secara campuran. Secara seri sudah kita pelajari dan sudah kita berikan contoh dalam perhitungan soal ya. Kalian paham, Pak yakin kalian bisa memahami dan bisa menyelesaikan soal-soalnya. Untuk kali ini kita akan teruskan tentang susunan secara paralel. Nah, secara paralel ini kita mau tak mau, kalau kemarin rangkaiannya tidak bercabang, maka untuk paralel rangkaiannya bercabang. Jadi tentu ada kaitannya dengan hukum 1 Kirchhoff. Ya. Nah, untuk itu jangan lupa kalian fokus dan putar video ini sampai habis. Jangan separuh-separuh. Ya, jangan dipercepat. Jadi tuntaskan, tonton dari awal sampai habis. Oke. Kita teruskan. Ini rangkaian listrik. Pak ingatkan kembali secara sederhana, di dalam rangkaian itu ada sumber arus listrik, kemudian ada penghubung, lalu ada beban atau komponen listrik, dalam hal ini Pak pakai lampu. Bisa kita perlengkapi dengan sebuah saklar. Nah, ketika rangkaian seperti ini lampu belum menyala, berarti menunjukkan belum ada arus yang mengalir. Mengapa? Kita ingat bahwa arus bisa mengalir di dalam sebuah rangkaian listrik apabila ada satu sumber arus listrik, ini ada. Yang kedua apa? Rangkaiannya tertutup. Ya, tertutup. Sekarang rangkaian kita tertutup enggak? Ini ada saklar. Saklarnya terbuka, berarti posisi ini masih off. Ya, posisi off. Syarat kedua, rangkaian tertutup. Coba kita tutup. Ya. Nah, maka lampu akan menyala. Menyalanya lampu ini menunjukkan ada aliran arus listrik. Ingat, arus listrik mengalir karena ada apa? Ada aliran elektron. Ya, elektron bisa mengalir kenapa? Antara ujung-ujung sumber tegangan itu ada beda potensial. Ada potensial tinggi, ada potensial rendah. Oke, nah. Sekarang kita akan teruskan pada susunan paralel berhambatan. Perhatikan gambar berikut. Ini. Jadi sana ada titik A, ya. Arus I sebesar I mengalir menuju titik A, titik cabang A. Setelah titik cabang A, arus itu akan berbagi melalui cabang yang satu ini, kita katakan I1 lewat R1 sehingga kembali ke B. Ada I2 lewat R2 ke B. Ada I3 lewat R3 juga berkumpul di B. Nah, ini titik cabang A, titik cabang B, ya. Nah, kalau dijumlahkan atau gambar ini bisa kita ganti dengan penyelesaiannya sini. Jadi hambatan antara A dan B itu kita buat sini adalah hambatan total antara S1, S2, dan 3, atau kita katakan RP. RP sini maksudnya hambatan paralel, ya. Sebagai ciri-ciri susunan
paralel ya atau bercabang, kebalikan dari ciri-ciri pada susunan seri. Pada susunan paralel, kebalikan seri, arus di semua cabang berbeda. Setiap cabang berbeda. Antara cabang 1, cabang 2, cabang 3, dan seterusnya. Tetapi tegangan setiap cabang sama. Nah, kan berbeda dengan pada seri kemarin. Kalau seri, arus di mana-mana pada R apapun dia akan sama besar. Tetapi hambatan yang melalui dalam setiap beda potensial yang melalui dalam setiap hambatan akan berbeda, ya. Nah, jadi kebalikan paralel ini. Oke. Sekarang Pak tulis begini. Lihat di cabang titik A. Ya, titik A itu berlaku hukum 1 Kirchhoff. Yang masuk adalah I. Lalu setelah di titik ini dia akan keluar jadi I1, jadi I2, jadi I3. Maka kita tulis seperti ini, I sama I1 tambah I2 tambah I3. Ya. Oke. Pada hukum I itu apa? Itu adalah hasil bagi antara V per R. I itu V per R. Jadi kalau Pak tayangkan berikut, nah, untuk I totalnya berarti VAB dibagi R paralel. Nih. Ya. Sementara I1-nya adalah PAB dibagi R1. I2-nya PAB dibagi R2. Lalu di R3-nya adalah PAB dibagi R3, ya. Nah, karena VAB ini PAB ini PAB bisa kan bilangan yang sama bisa kita cari, maka kita tinggal sederhanakan, maka 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Oke, cukup sederhana kan rumusnya. Jadi tergantung dengan hambatan rangkaiannya. Kalau masih cuma 2 berarti 1 per R1 tambah 1 per R2. Kalau dia ada 4 tambahkan lagi, ya. Jadi rumus ini tidak baku, tetapi melihat atau sesuaikan dengan rangkaiannya. Paham? Nah, untuk seri kemarin kita kan gampang. Kalau seri S seri sama dengan namanya pen. Kalau seri kemarin kan gampang. Berarti R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya kan cuma begitu, ya. Nah, tapi untuk paralel dia 1 seper, ya. Seper R paralel sama dengan R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Oke, lebih jelasnya coba kalian perhatikan soal-soal berikut. Kita sama-sama kerjakan. Kalian catat di rumah, juga kerjakan di bukumu. Harus kita sama-sama sehingga kalian paham dan Pak akan puas apabila kalian memiliki suatu pengertian yang bagus dalam materi ini. Oke, hitung hambatan total pada rangkaian berikut. Nomor 1, ya. Hitung hambatan total pada rangkaian berikut. Oke, di situ ada, ya, ini sebenarnya arus mengalir, ini, ya. Setelah ini titik cabang ada melalui hambatan 8 ohm, balik ke sini. Ada lagi yang melalui cabang ini melalui 4 ohm lalu ke sini dan kembali ke ini. Nah, pada soal ini kita ditanyakan hambatan total. Ini kan susun bercabang, susunan paralel, ya, bercabang. Maka kita akan bisa cari, berarti ada 2 buah hambatan di situ. Maka saat kita untuk mencari RP-nya berarti 1
1 per R paralel. Aduh, kok lari di 1. 1 per R paralel. Saya hapus dulu ya, supaya jelas nanti. Hapus dulu. Oke, lebih jelas. Nah, per R paralel, kita tulis ini 1 per R paralel sama dengan, itu ada 2 buah hambatan, berarti 1 per 8 ya, langsung kita masukkan, ditambah 1 per 4. Oke, ini agak susahnya. 1 per 8 ya, per 8. Jadi 1/8 ditambah 1/4. Nah, antara ini kena bilangan ini tidak bisa dijumlahkan, bukan 1/12 ya. Nah, kalau penjumlahan seperti ini maka kalian harus menggunakan KPK. KPK itu apa? Suatu bilangan, sesuatu bilangan yang habis dibagi oleh bilangan KPK-nya. Bilangannya berapa? 8 dan 4. Nah, habis di situ maksudnya jadi bilangan bulat hasilnya. Oke, jadi kalau kita katakan antara 1, oke, ini jadi 1 per RP. Bentar. Jadi 1 per RP kita buat lagi. 1 per RP. Sensitifnya sama dengan, nah antara ini berapa kita tetapkan, berarti 8 ya, maksudnya habis-habis dibagi ya. Jadi 1 per 8. Oke, 8 bagi 8 1 kali 1 sama dengan 1. Oke, 1 ditambah sini 8 bagi 4 berapa? 2 kali 1 2. Oke. Nah, lalu sama dengan berapa nih? Berarti sama dengan 3 per 8. Maka kalau batasi lagi, berarti kita balik. Sekarang kalikan ke silang ya. 1 per R paralel sama dengan 3 per 8. Berarti kita balik RP kali 3 berarti 3 RP. Nah, atau kita langsung RP sama dengan, nah, nilai itunya kita balik, nilai ini kita balik ya. Nah, ini kita balik. Kalau 3 per 8 berarti 8 per 3. Oke, 8 per 3 ya. 8 per Oke, 8 per 3. Oke, sehingga RP sama dengan P sama dengan 8 bagi 3 berapa? 2, ya. 2,7, 2,66. Jadi 2 kita bulatkan 2,7 ohm ya. Nah, hasilnya ini. Jadi RP-nya adalah sebesar, oke. Jadi RP-nya ya 2,7 ohm. Oke, nah itu ya, cukup sederhana, kalian bisa. Jangan lupa situ KPK di antara 4 dan 8. Oke, paham anak ya? Sekarang coba teruskan pada soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, 3 buah hambatan dihubungkan secara paralel
hambatan tersebut masing-masing bernilai 2 ohm, 1 ohm, dan 2 ohm. Ya. Jika rangkaian hambatan tersebut dihubungkan pada tegangan 12 volt, hitunglah besar kuat arus total dan kuat arus yang mengalir pada hambatan 1 ohm. Nah, seyogyanya kalau ada soal seperti ini, kalian buat gambarnya dulu, ya, supaya paham betul. Jadi dibuatkan gambar karena maaf, karena Pak ini pakai pen, jadi agak sulit gambarnya. Jadi dibikin gambar dulu, 3 buah hambatan. Oke, ini Pak bongkar 1, lalu 2, sininya 3. Oke, nah, jadi digambar dulu seperti itu. 1 ohm, ini 1 ohm. Oke, 1 ohm. Ini 2 ohm. Ini berapa ya? Oh, bernilai 2 ohm, 1 ohm, dan 2 ohm. Sorry ya. Berarti ini tadi hapus dulu. Oke, sabar ya. Oke. Nah, ya. Oke, jadi ini nilainya berapa tadi? Ini nilainya 2 ohm. 2 ohm. Lalu 2 ohm, 1 ohm, dan 2 ohm. Oke. Nah, katanya jika rangkaian hambatan tersebut dihubungkan pada tegangan 12 volt. Berarti gini, jadi kalau Pak gambar sambungkan lagi gambarnya. Ini sumber tegangan. Lari ya, gambarnya agak jelek nih, mohon maaf. Nah, ini 12 volt. Ini 12 volt. 12 volt ya. Oke. Lalu hitung besar kuat arus total dan kuat arus yang mengalir pada hambatan 1 ohm. Nah, berarti pada permasalahan soal ini kita harus mencari R total dulu. Berarti kita cari R paralelnya. 1 per R paralel. Sensitif nian, sorry ya. R paralel sama dengan 1 per 2, ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 2. Nah, berapa KPK-nya? Ini 1 ya. Ini 1 nih. Lalu berarti sama dengan 1 per 2. Ini apa nih? Bentar. Hapus dulu nih. Ya. Ini tadi 1 berapa? 1 ya. Nah, 1. Jadi KPK-nya berapa? KPK-nya 2. KPK 2. Berarti 2 bagi 2 1. 2 bagi 1 2. Kali ini berarti 1 tambah 2 tambah 1 berapa? 4 ya. Oke, 4. 4. Nah, lalu maka 1 per R paralel, 1 per R paralelnya sama.
1 per R paralel sama dengan balik. Jadi 2 per 4. Maka hasilnya berapa? Maka RP sama dengan 4 bagi 2 per 4 adalah setengah atau 0, atau 1 per 2 ya. 1 per 2 atau 0,5 ohm. Nah, inilah R totalnya. Setelah dapat R total, kita mencari I total. I totalnya kita batasi dulu. Susah ya. Jadi I total ini tulis. Jadi I total sama dengan I total adalah P per R. R-nya R paralel. Maka I sama dengan V-nya berapa? 12 volt. Ya. 12 volt dibagi 0,5 ohm. 0,5 ohm. Ya. Sehingga hasilnya berapa? Sama dengan, maka berarti I-nya sama dengan nada. Coba lihat nih, cek kembali ya. Muatan 2 ohm, 1 ohm, 2 ohm. Berarti R paralelnya 1 per 2 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 2. KPK ini adalah 2. 2 kali 2, 2 bagi 2, 1. Kali 1, 1. 2 bagi 1, 2. Kali 1, 2. Jadi 1 tambah 2 tambah 1 ya, keempat ya. Jadi 4 per 2 dibalik dengan 2 per 4. 2 per 4 berarti 1 per 2, maka 0,5. Benar. Nah, berarti I di situ berapa? I-nya berarti 12 dibagi setengah berarti berapa anak-anak? Yo, berarti 24 ampere. Nah, ini I-nya 24 ampere. Ya. Nah, sekarang kalau kita mau mencari I yang lewat 1, nah, mana lagi nih? Ya, kalau untuk mencari I yang lewat 1 ohm, maka berarti kita harus mencari dulu tegangan antara kalau buat ini titik A, ini titik B, ya. Kita harus mencari PAB dulu. PAB-nya gimana? PAB-nya PAB itu Pak dulu ya. Booster jadi PAB-nya kita buat di sini. PAB sama dengan I kali RAB. RAB adalah R paralel. Berarti sama dengan I-nya 24 dikali R paralel berapa? Ke sini, maka I sama dengan ini berapa? 24. 24 ampere dikali titik berapa tuh? RP-nya berapa tadi? RP-nya 0,5. 0,5 ya. 0,5. Sehingga hasilnya maka PAB-nya sama dengan Oke. Jadi PAB
sama dengan 12 volt ya, 12 volt. Oke. Nah, setelah dapat PAB 12 volt, baru kita mencari I yang pada hambatan 1 ohm. Maka ya mana di sini Pak, pindahkan ke sini ya. Pindahkan sini. Jadi nilai I yang pada 1 ohm itu sama dengan V kali 1 ohm. V-nya PAB tadi berapa? 12 ya. Jadi 12 volt. Aduh. Bentar, hapus dulu. Tempet nih. Ya. 12 volt. 12 volt kali I-nya berapa? Ya 1 ohm ya, R-nya 1 ohm. 1 ohm. Sehingga hasilnya 12 ampere. Nah, inilah nak. Jadi kita dapat hitunglah besar kuat arus total. Kuat arus totalnya berapa? Nih, kuat arus totalnya kita dapatkan sebesar nih tadi ya, besar ya. Nah, nih kita dapat sebesar 24 ampere. Lalu berapa kuat arus yang melalui pada hambatan 1 ohm? Nih dah. Ya, kita cari PAB dulu dengan rumus I kali RP atau R paralel dapat. Lalu cari I-nya. I yang pada 1 ohm berarti PAB dikali 1 ohm, maka hasilnya nih sebesar 12 ampere. Oke. Nah, bisa kalian paham kan? Paham betul? Tahap demi tahap, pelan-pelan, tidak apa-apa. Ya, maaf tulisan Pak kurang bagus karena kesulitan di pen ini menulisnya ya. Jadi Pak menulisnya pakai alat ini, ya, pen ini, sehingga ini agak sensitif, jadi sehingga tulisnya tidak begitu teratur. Mohon maaf. Oke, kita teruskan soal nomor 3. Nah, nih. Perhatikan gambar berikut. Titik A. Kemudian dari I1, I2, dan I3 masing-masing melalui hambatan 2, 3, 6, lalu kemudian B. Dari ilustrasi di atas, coba hitung besarnya RAB. Kalian coba hitung dulu. Hambatan paralel. Hitung PAB. Ayo coba kalian pecahkan di bukumu itu. Silakan dulu. Coba terus ya, RAB-nya berapa? Itu susunannya paralel. Cara paralel kemana? Di mana? Ya, 1 RAB sama dengan jalankan terus 1/2 tambah 1/3 tambah 1/6. Lalu KPK kan? Terus jadi ya, untuk jawaban A berarti bisa kalian tulis yang A ya. Ini 1/R paralel atau RAB sama dengan 1/2 ohm iya ditambah 1/3 ditambah 1/6. Nah, KPK kan antara 2, 3, 6. Berapa KPK-nya? Berarti bisa kita tulis sama dengan KPK-nya 6. Oke, 6.
6 bagi 2 kali 1 berapa? 6 bagi 2 kali 1 3. Oke, ditambah 6 bagi 3 kali 1 2. Oke, ditambah Kita ulang ya, supaya kalian bisa jelas. Di sini tadi berapa? 2 ya? 2. Oke, 2. Tekan ulang. Tidak tertulis ya. Oke, 2. 6 bagi 6 kali 1 ya 1. Oke, 1. Nah, sehingga sama dengan kita peroleh dengan berapa? 3 tambah 2 tambah 6 per 6. Oke, 6 per 6. Sehingga RP kita balik, RP sama dengan 6 bagi 6 ya 1 ohm. Nah, inilah hambatan totalnya. Ya. Oke, 6 per 6 ya. 6 bagi 6 sudah. Nah, setelah dapat itu dapat A. Ini yang A, oke. Ini yang A. Nah, sekarang yang B kita lihat. Susahnya nak. Aduh. Oke. Yang B PAB. PAB kita tahu hukum Ohm bahwa PAB sama dengan apa? Hukum Ohm PAB PAB. I kali R. Jadi I miring. I kali RAB. Nah, RAB apa? RAB adalah RP tadi. Berarti maka PAB-nya sama dengan ini yang B ya, yang B. Aduh, B itu gimana sih? Bentar anak ya. Lagi Pak, mohon maaf ini. Oke, ini yang jawaban yang B. PAB adalah I. I-nya berapa tuh? Oh, kita belum cari I ya. Berarti harus semua sampai sini. Ini kita baru dapat LAB ya. LAB. Jadi untuk jawab B kita harus tahu dulu arus total. Ya. Maka arus totalnya mana? Arus totalnya dari sini tadi. Bisa kita rumuskan dari sini ya. Berarti I sama dengan P. Bentar ya. Dari ilustrasi dasar coba hitung besarnya RAB, berarti R total. Oke. PAB itu adalah I kali RP. Nah, I-nya mana? I totalnya belum ada ya. Sehingga PAB adalah I kali RP. RP-nya ada. Lalu di sini ditanya I1, I2 dan I3. Sekarang kita lihat dulu. Oke. Tegangan antara AB. B
bisa kita ilustrasikan I1 tambah I2 tambah I3 kali RP. Bisa tetap I total kali RAB. Maka nah sini ntar soalnya kayaknya kurang ya, kurang data yang diketahui kurang. Nah kita misalkan sini kalau VAB tegangan antara AB yang ditanya harus tahu I totalnya ya. Nah, jadi harus I total di sini, bentar nak. Soalnya memang salah Pak, kurang ketik sini. Jadi semestinya di sini ada I total ya. Jadi dari ilustrasi di atas coba hitung besarnya RAB, PAB, I1, I2 dan I3 bila arus totalnya sekian. Nah, ini Pak salah ketik nih. Kurang tayang. Nah, jadi kita tambahkan saja lah. Ini misalnya I total sudah diketahui bahwa I-nya kita anggap misalnya katakan di sini Pak ambil sini bahwa I total ya sama dengan ini lupa nulis lupa ngetiknya ya. Katakanlah 2 ampere misalnya 2 ampere lah kita anggap 2 ampere ya apa 4 ampere lah. Oke. Nah 4 ampere ya. Oke. Nah tambahan soal kurang nih. Jadi kalau dia 4 ampere maka kita bisa mencari PAB-nya. Berarti PAB-nya adalah 4 ampere dikali RAB tadi berapa? R paralel 1 ohm ya. 1 ohm. Nah, sehingga kita mendapatkan bahwa besarnya PAB adalah 4 volt. Oke. Nah, ini anak-anak. Ya, maaf Pak salah kurang dalam penulisan. Ini solusinya dari ilustrasi di atas coba hitung besar RAB, PAB, I1, I2, I3 dan jika arus totalnya 4 ampere. Nah, itu kalimatnya. Itu ya. Tapi Pak lupa nuliskan di sini. Nah, setelah kita dapat PAB, kita bisa mencari I1, I2 dan I3. Nah, untuk mencari I1, I2, dan I3, kita harus tahu dulu PAB. PAB di sini sudah ada, ya, antara A dan B tadi. Ini dari dapat 8B. Maka untuk mencari C-nya, C untuk I1, ini C, oke. Untuk I1-nya berarti bentar. I1 oke. Untuk I1 sama dengan PAB dibagi 2 ohm. PAB dibagi 2 ohm sama dengan berapa? V tadi 4 ya. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2 ampere. Oke. Lalu I2-nya sama dengan P dibagi dia lewat mana? 3 ohm ya. 3 bagi 3 ohm. Oke. 3 ohm dengan 4 dibagi 3 sama dengan berapa ya? 1,33 ya. Oke. Lalu I3-nya ini I3 berarti sama dengan P dibagi berapa ohm yang buat 3? 6 ohm. 6 ohm. Sehingga hasilnya berapa? 4 dibagi 6 ya. Berarti sama dengan 0, berapa? 0,7 lah ya. 0,666 berarti 0,7. Oke, kita berarti 0,7. Nah, inilah hasil untuk mencari I1, I2 dan I.
bukan ohm ya, maaf ya, maaf. Satuan kuat arus adalah ampere ya, maaf, bukan ohm. Fokus dulu. Ini bukan ohm loh, ya, maaf. Jadi dapat I1 nya sebesar 2 ampere, I2 nya sebesar 1,3 ampere, dan I3 nya sebesar 0,3 ampere, 0,7 ampere ya. Nah ini, oke, bisa kalian pahami? Ya. Nah, untuk soal ini ya, soal terakhir nomor 4. Kalau berikutnya 5, 6 bisa kalian kerjakan ya. Untuk soal nomor 4, Pak akan perlihatkan sedikit Pak Abdul cara ilustrasinya. Jadi tolong perhatikan anak-anak. Untuk soal ini, hitunglah besar hambatan pengganti dari rangkaian hambatan di bawah ini. Jadi ini ujungnya lewat 1 ohm, 4 ohm, kemudian di sini bercabang. Ini bisa lihat ini. Perhatikan kursor Pak ya. Setelah cabang ini di titik ini juga dia bercabang lagi. Ya, ketemulah di sini. Ya. Jadi langkah pertama kalian kerjakan dulu ini 3 ohm ya. Ini 3. Pas ini 3, tulisannya kurang jelas, ini 3 ohm. Jadi ini kalau Pak jelasin lagi ini 3 ohm. Ya. Nah, sebentar, sensitif. Jadi ini 3 ohm ya. Hapus dulu. Ya, jelas. Oke, ini supaya jelas ini 3 nak. Nah, aduh. Ya, jadi itu 3 ohm lah ya. Nah, jadi cara mengerjakannya, langkah-langkah pertama Anda paralelkan dulu ini nak. Pak kasih jalan-jalan saja. Jadi kalian kerjakan di rumah. Ini cari ini paralel. Ya. Jadi Anda cari seperparalel dulu, karena ini sudah tidak bisa nulis. Jadi seperparalel antara 3 dan 6 ini, antara 3 dan 6. Ya. Ini 6 ohm, ini 3 ohm. Ini Anda paralelkan dulu. Cari paralel. Pak sebenarnya Pak mau jelaskan nih, tapi pennya enggak bisa. Jadi seper RP sama dengan kursornya lari terus nih, mohon maaf nak. Jadi 1/6 ditambah 1/3 sehingga KPK nya sama dengan 6. 6 bagi 6 1, 2. Jadi 1 tambah 2 3. Ya, Anda balik maka RP nya langsung RP sama dengan dibalik 6 bagi 2 sama 2. Nah, setelah dapat 2 ya, setelah Anda dapat ini di paralelkan, maka hasilnya itu paralel dengan yang ini. Ya, paralel dengan 6. Maka Anda cari lagi 1 per, berarti 1 per RP2 ya. Kalau yang tadi RP1 Anda anggap ini RP2. Aduh. Maka berarti 1 per 6 ditambah 1 per 2, KPK nya 6. 6 berarti 1 tambah 3, maka 4 per 6. Maka RP nya sama dengan 6 bagi 4, berarti 1,5. Ya, 1,5 ohm. Seterusnya
Seterusnya, kalau ini sudah menyatu, ya, jadi dari 1 ohm lewat 4 ohm, terus ini kan sudah nyatu jadi Rp tadi ya, Rp2. Lalu lewat 12 ohm lewat 3 ohm. Nah, itulah totalnya. Maka R totalnya sama dengan, Anda buat tulis ini, R totalnya sama dengan 1 ohm ditambah 4 ohm ditambah Rp tadi ditambah 12 ohm ditambah 3 ohm ya. Nah, sehingga sama dengan 1 tambah 4 tambah 40 ulang tambah 4 ohm tambah berapa tadi? 1,5 ya. 1,5 ohm tambah 12 ohm tambah 3 ohm, sehingga hasilnya sama dengan 1 tambah 4, 5 tambah 12, 17 tambah 1,5, 18,5 tambah 3, 21. Hah? Apa? 1 tambah 4, 5 tambah 1, 6,5, 18,5, 21,5 ya. Jadi 21 ya, pokoknya jumlahkan saja lah ya, 21,5 ohm. Nah, inilah hambatan totalnya. Oke, yang penting Anda paham. Jadi dari sini terus ke 4, setelah titik ini maka bercabang nih ya. Tetapi di cabang yang satu ini bercabang lagi, berarti harus kerjakan yang ini dulu. Ini susunnya apa? Paralel. Setelah dapat 1 jadi paralel, maka paralel lagi dengan 6. Setelah dapat paralelnya, maka berarti ini langsung seri. Nah, oke, paham? Oke. Nah, untuk seterusnya kalian kerjakan. Kalau belum jelas tanyakan dengan Pak ya. Ini nomor 5 kerjakan di rumah, kerjakan di catatan Anda. Oke, sederhana, ini campuran. Lalu yang ini, nah ini Pak ilustrasikan saja. Anda boleh carikan, yang memperhatikan pasti bisa nih. Jadi dari A ke B, Anda lihat sini. Nah, setelah ini dia bercabang, ada 1 di sini. Kalau cabang pasti paralel loh. Tapi perhatikan tuh cabang yang ini. Terus lewat 1, lewat 2. Setelah sini bercabang lagi, sini, sini. Nah, tetapi yang ini kan tidak ada ujungnya. Dia tidak bisa kembali ke B. Sehingga artinya yang 7 ini tidak terpakai. Begitu juga yang ini. Ini juga 14. Mungkin tidak terpakai karena tidak ada ujungnya. Yang terpakai itu yang ini. 2, 1, terus ke sini, terus ke sini. Lalu paralel tadi, kemudian kembali ke sini. Ya. Nah, sekalian kerjakan. Hasilnya bisa kalian tanyakan kalau belum jelas dengan Pak. Oke, cukup sekian dulu barangkali anak-anak. Mohon maaf karena pen Pak ini kurang pas dalam menulis sehingga mungkin agak jelek, mungkin kadang itu saya mohon maaf. Tapi yakinlah bila Anda pahami betul-betul pasti akan mengerti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.